Halo pemirsa, kembali lagi di Wanyus Bola. Di edisi kali ini, kita awali dengan kabar penting dari pentas Piala AFF U23 2025. Puasa gelar Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno kembali berlanjut. Sejak terakhir kali meraih juara di SEA Games 1987, Garuda Muda belum juga mengangkat trofi di kandang sendiri. Harapan itu hancur setelah Indonesia kalah tipis 0-1 dari Vietnam di partai final. Kekalahan ini memperpanjang rekor buruk timnas saat tampil di depan publik sendiri. Pemirsa, kita beralih ke kabar transfer pemain timnas Indonesia di Eropa. Jurnalis terkemuka Eropa Fabrizio Romano mengungkap fakta mengejutkan soal Jay Itzes. Transfer sang pemain ke salah satu klub Serie A di Italia ternyata tertunda setelah Venezia FC sebagai klub pemilik memasang bandrol harga tinggi lebih dari 10 juta euro. Padahal sang pemain sudah sempat dikabarkan dekat dengan Genoa. Namun tingginya nilai transfer membuat negosiasi mengalami kebuntuan. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. Puasa gelar Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno kembali berlanjut. Harapan publik tanah air untuk menyaksikan Garuda Muda meraih trofi juara di rumah sendiri pupus setelah Timnas Indonesia U23 takluk dari Vietnam dengan skor tipis 0-1 di final Piala AFF U23 2025 pada Selasa 29 Juli malam. Kekalahan ini menambah panjang daftar kegagalan Timnas Indonesia baik di level senior maupun kelompok umur dalam meraih gelar juara di Stadion Kebanggaan Nasional tersebut. Terakhir kali Indonesia merayakan kemenangan di GBK terjadi 38 tahun silam, tepatnya saat Timnas senior mengalahkan Malaysia lewat drama adu penalti di final SEA Games 1987. Sejak saat itu, berbagai kelompok usia Timnas Indonesia belum mampu mengulangi pencapaian serupa di Gelora Bung Karno. Alih-alih menjadi tempat bersejarah bagi kejayaan Merah Putih, stadion megah ini justru kerap menyisakan luka dan kekecewaan, terutama saat laga-laga krusial seperti partai final digelar. Kekalahan dari Vietnam di final AFF U23 2025 ini juga memperpanjang rekor buruk Garuda Muda atas lawan yang sama. Sebelumnya pada edisi 2023, Indonesia U23 juga tumbang dari Vietnam melalui adu penalti di partai puncak. 2 kali final, 2 kali pula Timnas U23 gagal menaklukkan Vietnam. Deretan kegagalan di GBK pun makin memperkuat anggapan adanya kutukan bagi Timnas Indonesia saat tampil di stadion ini. Meski stadion ini adalah ikon sepak bola nasional, nyatanya belum menjadi tempat yang ramah bagi kesuksesan timnas di berbagai ajang bergengsi. Ironisnya, di stadion lain yang bukan kandang utama, timnas kelompok umur justru mampu tampil superior. Pada 2022 misalnya, timnas Indonesia U16 sukses menjuarai AFF U16 di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Sementara itu, generasi emas U19 yang dipimpin Evan Dimas juga pernah mengangkat trofi saat bermain di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Piala AFF U23 2025 ini seolah menjadi babak terbaru dari narasi panjang kegagalan di kandang sendiri. Kini publik dan pecinta sepak bola tanah air hanya bisa berharap satu saat nanti kutukan di GBK benar-benar bisa diakhiri dengan sebuah trofi yang didapat di atas rumput megah stadion tersebut. Timnas Indonesia U23 harus mengakhiri partai final Piala AFF U23 2025 dengan hasil pahit.
bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 29 Juli 2025 malam waktu Indonesia bagian Barat. Garuda Muda dikalahkan Vietnam dengan skor tipis 0-1. Dalam laga tersebut, anak asuh Gerald Van der Broek kesulitan menciptakan peluang dan tidak mampu berbuat banyak menghadapi dominasi permainan Vietnam. Meski gagal meraih gelar juara, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa Gerald Van der Broek tetap dipercaya menukangi timnas Garuda U23, khususnya untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar pada September mendatang. Sementara itu, untuk ajang SEA Games 2025 yang akan digelar di Thailand pada November mendatang, PSSI belum menentukan siapa pelatih yang akan dipercaya memimpin Garuda Muda. Erick menyebut evaluasi besar-besaran akan dilakukan, termasuk kemungkinan menunjuk nama lain seperti Indra Safri. Ia menyoroti penurunan produktivitas gol Garuda Muda setelah kemenangan besar 6-0 atas Brunei Darussalam di fase grup. Erick juga memastikan bahwa proses evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan hasil akhir di turnamen. Fokus utama PSSI tetap pada target jangka panjang dan pembangunan tim nasional secara menyeluruh. Dengan kekalahan ini, timnas Indonesia U23 kembali menjadi runner-up Piala AFF U23 dan harus bekerja keras memperbaiki performa di turnamen-turnamen selanjutnya. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Van der Broek, menyoroti satu masalah besar yang harus segera diselesaikan anak asuhnya usai tampil di final Piala AFF U23 2025. Dari 5 laga yang dijalani selama turnamen, Garuda Muda mencatat 2 kemenangan di waktu normal, 1 kemenangan lewat adu penalti, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Selama periode itu, Kadek Arel dan kolega mencetak total 10 gol dan hanya kebobolan 2 kali. Meski statistik tersebut cukup baik, Van der Broek menilai penyelesaian akhir masih menjadi persoalan utama. Indonesia hanya mampu mencetak lebih dari 1 gol saat menghadapi Brunei Darussalam. Sisanya hanya 1 gol ke gawang Filipina dan Thailand, serta gagal mencetak gol saat melawan Malaysia dan Vietnam. Menurut Van der Broek, timnya kerap kesulitan membobol gawang lawan yang bermain defensif. Walaupun banyak peluang tercipta, penyelesaian akhir dinilai kurang tajam. Masalah ini harus segera diatasi, mengingat timnas Indonesia U23 akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada awal September mendatang. Diketahui Indonesia berada di grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau, dengan seluruh pertandingan akan berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada 3 hingga 9 September. Hanya juara grup yang otomatis lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026. Dari total 11 grup,
hanya 4 runner-up terbaik yang berhak untuk lolos ke putaran final. Oleh karena itu, efektivitas di lini depan menjadi krusial bagi peluang Indonesia. Timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor tipis 0-1 pada partai final Piala AFF U23 2025 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 29 Juli 2025. Kekalahan ini membuat skuad Garuda Muda gagal meraih gelar juara di turnamen antar negara Asia Tenggara tersebut. Vietnam mencetak satu-satunya gol dalam laga tersebut lewat aksi Nguyen Chong Phuong pada menit ke-37. Meski timnas Indonesia U23 melancarkan berbagai upaya untuk menyamakan kedudukan, gol balasan tak kunjung tercipta hingga peluit akhir berbunyi. Usai laga, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan rasa terima kasih kepada para pemain timnas U23 atas perjuangan maksimal mereka. Dirinya juga memberikan apresiasi besar kepada para supporter yang setia mendukung Garuda Muda sepanjang turnamen. Hampir 100.000 penonton hadir langsung mendukung timnas Indonesia U23 dalam 5 pertandingan terakhir. Erick berharap kekalahan ini bisa menjadi titik balik untuk kebangkitan timnas Indonesia U23 ke depannya. Sementara itu, fokus tim kini tertuju pada kualifikasi Piala Asia U23 2026. Di mana Indonesia berada di grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Seluruh laga grup akan berlangsung pada 3 hingga 9 September 2025 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Jurnalis sepak bola terkemuka Eropa Fabrizio Romano mengungkap fakta mengejutkan seputar masa depan bek timnas Indonesia Jay Itzes yang kini menemui jalan terjal untuk pindah ke klub Serie A. Masa depan bek tengah berusia 25 tahun itu memang telah menjadi sorotan sepanjang bursa transfer musim panas ini. Beberapa klub Serie A seperti Genoa, Udinese, hingga Torino sempat dikaitkan dengan sang pemain. Bahkan laporan media Italia pekan lalu menyebutkan bahwa Itzes telah mencapai kesepakatan personal dengan klub Genoa. Namun kini situasinya berubah menjadi rumit. Dalam tayangan Football Morning Show di kanal YouTube Hanif Tamrin pada Selasa 29 Juli 2025, Fabrizio Romano membeberkan alasan dibalik mandeknya negosiasi transfer tersebut.
Romano mengklaim bahwa klub JIZ saat ini Venezia FC mematok harga yang sangat tinggi, yakni lebih dari 10 juta euro atau sekitar 200 miliar rupiah. Jumlah tersebut lebih besar dari perkiraan awal dan membuat sejumlah klub yang berminat mulai berpikir ulang. Meski demikian, jurnalis asal Italia itu menyatakan bahwa dirinya sangat terkesan dengan performa JIZ. Ia menilai bek kelahiran Belanda tersebut masih memiliki kans besar untuk bermain di Serie A musim ini apabila ada klub yang bersedia memenuhi permintaan Venezia. Sebagai informasi, JIZ tampil sebanyak 35 kali di Serie A musim lalu. Statistik ini menunjukkan bahwa dirinya merupakan pemain kunci di sektor pertahanan Venezia FC. Kontribusinya turut membantu tim bertahan di kasta tertinggi Liga Italia dan membuat namanya semakin dikenal luas, termasuk di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Bek timnas Indonesia Justin Hapner resmi bergabung dengan klub Eredivisie Fortuna Sittard. Kepastian ini diumumkan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, di mana pemain 21 tahun itu terlihat memegang jersey klub divisi utama Liga Belanda Fortuna Sittard. Hapner menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Bek timnas Indonesia itu mengaku bahagia bisa bergabung dengan klub barunya setelah cukup lama berkarir di Inggris bersama Wolverhampton Wanderers. Hapner mengatakan sudah tidak sabar untuk menghadapi tantangan baru dan menunjukkan kemampuannya di Liga Belanda. Diketahui dirinya datang ke Fortuna Sittard dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama Wolves berakhir pada musim panas ini. Sempat Center dikabarkan akan pulang kampung dan bergabung dengan salah satu klub Liga Indonesia. Hapner justru memilih untuk tetap melanjutkan karir di Eropa. Sebelumnya, pemain berusia 21 tahun itu juga sempat dipinjamkan ke klub J-League bersama Cerezo Osaka, meski minim kesempatan bermain.
Sementara itu, bersama timnas Indonesia, Hafner kerap menjadi pemain andalan di lini belakang. Dirinya selalu menunjukkan mentalitas yang tangguh saat menghadapi lawan yang jauh lebih berpengalaman. Kini, Justin Hafner bersama timnas Indonesia bertekad untuk dapat lolos ke Piala Dunia 2026, walaupun mendapatkan lawan yang cukup berat di ronde keempat nanti. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di Wah News Pola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV Wah News.com.